Mari kita awali ta'lim kita di sore hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semula rencananya taklim kita di sore hari ini melanjutkan taklim yang biasa, yaitu mempelajari adab. Tetapi tadi saya habis salat, Nabi terlambat tadi di air sehingga terlambat datang. Berdiri di dekat, di samping, kanan, kiri, dan depan Nabi beberapa orang. Salat terlambat. Tergegas dan terburu dalam menunaikan salatnya. Lalu terpikir bahwa penting juga, bahkan itu sangat lebih patut didahulukan. Antum-antum ini kalau bisa bukan hanya hafal bacaan-bacaan salat, tapi sekaligus juga paham apa yang dibaca. Karena salah satu yang mendorong dan membantu untuk khusyuk itu adalah tafahum. Apa? Tafahum. Semuanya. Tafahum. Memahami apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Ada 6 hal menurut Imam Ghazali dalam kitab beliau yang terkenal As-Sarahus Salah yang dapat membantu kekhusyukan. Salah satunya itu adalah tafahum. Apa yang kita baca itu di samping dapat hafal juga mengerti dan paham. Itu yang terpikir sebentar ini. Karena kitab Abi sebenarnya ini yang kita pelajari adab. Cuma diistirahatkan dulu, kita pesong ke sini. Apa itu memahami bacaan-bacaan salat? Dalam salat itu ada bacaan yang menjadi rukun. Apa bacaan yang menjadi rukun? Kelas 7. Bacaan salat yang menjadi rukun apa? Kalau tidak dibaca batal salat apa? Fatihah. Nah ini kalau tidak dibaca batal salat apa itu? Pembuka salat apa? Niat. Ya betul. Tapi niat bukan pembuka salat. Niat adalah maksud, keinginan, tujuan, kemauan kita. Namanya qasdu syai'. Bermaksud menyengaja untuk melakukan sesuatu, itu niat. Tapi belum bekerja, belum masuk. Masuk ke dalam salat itu takbir. Apa? Takbir dibagi 2. Coba yang sembunyi-sembunyi angkat kepala. Yang tidur bangunkan. Tidak Abi izinkan tidur. Kalau tidur di luar. Ya, kalau tidur di luar sana. Jalan kita baru di aspal, jalan saja. Takbir 2.
Pertama namanya takbiratul ihram. Yang di tiang. Yang kedua takbiratul intiqal. Apa? Intiqal. Semuanya intiqal. I. In. Inti. Qa. Intiqal. Takbir yang diucapkan ketika berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Apa namanya? Ini yang ketahuan ini apa namanya? Bagus. Apa itu intikal? Perpindahan. Ketika kita akan berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, kita takbir. Takbir itu apa namanya? Keras-keras. Alif, hamzah, i namanya. Nun mati, ta baris di bawah, qaf kasih tiang atau enggak, alif, lam, intiqal. Takbiratul intiqal. Paham tuh? Yang pertama takbiratul ihram. Apa? Pembuka salat adalah takbir. Penutup salat salam. Jadi kalau niat bukan pembuka salat, ada yang memasukkan niat itu kepada rukun, sebagaimana mazhab Syafi'i, sebagiannya menyatakan niat rukun. Tapi dia bukan pembuka salat. Salat itu dibuka dengan takbir. Muftatahatun bitakbir. Dibuka, dimulai, masuk kita ke dalam salat dengan takbir. Yang baju hitam pakai kacamata, lihat di sini. Siddiq, ya Siddiq itu. Bagus. Baim ada? Bagus. Apa namanya baib? Takbir? Intiqal. Supaya masuk ke sini, tersimpan di sini. Maka belajar itu harus menyimakkan, memperhatikan, memikirkan, merenungkan, fokus apa yang disampaikan oleh guru kita, baru masuk. Paham? Itu makanya Nabi tegur-tegur supaya jangan mubazir. Kalau ini namanya bukan takbir, namanya raf'ul yadain. Apa? Raf'u. Ra. Fa. Ain. Raf'u. Yadaini. Ya. Dal. Apa lagi? Yadaini apa lagi? Raf'u mengangkat dua tangan. Jadi mengangkat tangan itu bukan takbir. Yang takbir adalah membaca Allahu Akbar.
baru terbuka salat. Namanya ihram. Ihram itu bisa maknanya pengharaman, pelarangan, penidakbolehan. Ihram. Bangunkan yang menekur ini. Bagus-bagus. Kemenakan abang kiranya, abang kita. Ihram bisa artinya pengharaman, penidakbolehan. Dikatakan dia takbiratul ihram apabila kita sudah mengucapkan takbir itu, tidak boleh, terlarang, haram kita ini melakukan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Seperti berjoget-joget. Kita lihat ada yang setelah takbir ihram ini juga, dia sudah takbir ini juga dibaca. Berjoget-joget, bergerak tanpa uzur, tanpa alasan yang dibolehkan, bisa rusak bahkan batal salat. Menoleh, melengok, atau dia sudah takbir, dia masih begini-gini kukunya. Ada seperti itu? Ada seperti itu? Ada melihat kawan seperti itu? Ini. Takbir. Kadang-kadang ini lihatnya. Di situ pentingnya niat. Kita mau apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Keinginan apa untuk salat? Kalau ingin salat, buang segala yang mengganggu. Hilangkan semua yang merintangi, yang bisa memalingkan kita daripada apa yang akan kita lakukan. Jadi niat itu kita pasang tekad. Bukan hanya sekedar membaca. Siapa yang dapat baca usali? Dapat usali? Apa bacanya? Usalli salatal asri. Ada yang baca itu? Ada. Bagus. Tapi itu bukan niat. Bukan niat. Itu bacaan niat, namanya talafuz bin niat, melafazkan niat. Kalau mau belajar usali sama Ustaz Jumadi, Ustaz Hendra, ada Ustaz Hendra? Tidak hadir. Usali, Ustaz itu Ustaz Bandung, Ustaz apa namanya? Ustaz apa nama? Ustaz kita ini? Ustaz Rijal, belajar usali. Sengaja aku salat. Nah, untuk ketahui itu bukan niat. Perhatikan. Apa namanya? Bacaan. Apa? Abi kasih contoh. Saya mau ke pasar. Saya mau ke pasar. Memakai mobil hitam, mereknya Rus. Rus apa ras? Karena Abi orang Indonesia, RUSH, Rus bacanya lebih. Melalui pintu gerbang, kemudian terus ke sana. Itu apa namanya itu? Sudah pergi belum?
Belum. Selagi kita di sini belum pergi. Membaca kita akan pergi. Jadi sengaja aku salat itu belum salat. Apa namanya? Mengucapkan, membaca atau memberitahu bahwa kita akan salat. Itu makanya niat itu bukan belum masuk salat. Salat itu masuk ketika kita membaca kalau sudah takbir haram. Siapa yang sudah pernah umrah di sini? Belum. Ustaz Kamil ya? Hah? Melihat orang umrah sudah? Sudah, kan Nabi kan sudah umrah lihat Zabi. Ustazah Sarah sudah ada. Ada satu lagi nak murid kita. Umrah atau haji? Ustaz Dino sudah. Pak Haji. Ustaz Dino? Pak Haji. Belum. Sampai di miqat, di batas di mana kita mulai. Ketika itu kita membaca labbaik Allahumma umratan. Ketika kita setelah membaca itu, maka kita sudah ihram. Apa ihram? Terlarang. Tidak boleh melakukan apa-apa saja yang dapat merusak dan membatalkan umrah. Namanya ihram. Orangnya muhrim. Tiba di salat, namanya takbir. Takbiratul ihram. Takbir yang apabila dibaca ihram, terlarang, tidak boleh. Melakukan, mengerjakan apa-apa saja. Itu yang dicontohkan tadi. Kuku dimainkannya, baju, masih banyak yang memperbaiki sarung tadi. Atau lihat-lihat lain. Ada-ada saja yang tidak khusyuk dia. Orang kalau tidak khusyuk itu nampak di tampilannya. Dia celangak-celinguk, noleh ke sana, noleh ke sini. Pegang ini, pegang itu. Nah, ini harus dipahami yang pertama. Kalau sudah takbiratul ihram, tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak, apalagi membatalkan salat. Kalau itu dilakukannya, batal salatnya. Nah, tanya nih kepada guru fikih antum, apa saja yang dapat membatalkan salat? Apa nama ihram? Sampai situ paham? Jadi kita tidak melihat lagi murid-murid Abi Center ini, apalagi yang sudah besar-besar. Baik besar, karena kelasnya sudah kelas sekian, ataupun besar. Apa ini? Besar tubuhnya. Hasbi ada? Hasbi. Tapi tidak ada bergerak-gerak ya? Ada bergerak-gerak? Ada? Jangan sampai tidak bergerak-gerak. Cuman kalau sudah takbir, jangan lakukan gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang dapat merusak atau membatalkan salat. Karena kita sudah Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Mengangkat tangan itu sudah sunnah namanya. Sunat salat, mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan namanya kifiyat. Banyak orang yang hanya sibuk memperhatikan kaifiyat. Kaifiyat, tata cara. Sibuk dengan tata cara, lupa memahami hakikat. Mengangkat tangan masuk rukun apa enggak?
Coba. Ini rukun. Hei, Sidim Kuto. Enak tidurnya. Rukun itu bahagian daripada salat. Kalau tidak kita kerjakan, batal salat. Berdiri termasuk rukun. Berdiri. Inginkan lagi nih guru fikih kita untuk kembali menjelaskan mana saja yang rukun-rukun, mana yang sunat. Sebab kalau tidak berbeda, nanti salah paham. Bisa jadi ada orang yang tidak berbeda baginya mana yang rukun, mana yang tidak. Sehingga dia perkara sunat dipertengkarkannya, diperdebatkannya, sampai orang dibid'ahkannya, disesatkannya. Ini gara-gara perkara sunat. Ini perkara sunat nih, angkat tangannya. Lihat ini. Bertengkar ya. Atau perkara angkat tangan. Habis lihat ini, murid-murid ini ada yang angkat tangan gaya, bukan gaya yang telah kita ajarkan. Angkat tangan ada seperti ini. Coba lihat ini. Pernah nampak kawan kita? Belum kita ajarkan begitu di sini. Apa? Itu seperti ekor kambing angkat-angkat saja. Apa yang dia ajarkan oleh guru kita, itu dulu pegang. Nanti kalau antum sudah besar, sudah menjadi orang fakih, ahli fikih, baru. Nah, sekarang jangan bawa-bawa pula apa yang nampak, apa yang dilihat orang lain salat, jangan kerjakan dulu. Gunanya kita ada guru, dan guru itu tanya kepada guru. Langsung dikerjakan di sini. Mengangkat tangan rukun apa tidak? Oh ini. Kalau setuju siapa guru fikihnya? Ustaz Firli. Nah, bagus. Beliau punya mazhab Firli namanya itu. Jelaskan lagi nih. Beda, ini rukun, ini sunat. Kalau rukunnya antum langgar, batal salatnya. Baca takbir, rukun apa tidak? Rukun. Mengangkat tangannya tidak rukun. Cuman kadang-kadang orang berselisih, berbeda, sampai membid'ahkan, menerakakan orang hanya gara-gara angkat tangan. Siapa namanya ini? Michael. Ke depan Michael. Michael Jordan. Ke depan. Apa lagi? Depan lagi. Di mana kampung halamannya? Ladang Lawe. Ladang Lawe di mana itu? Banu Ampu. Jangan ganggu tema lagi enggak? Jangan ganggu tema lagi. Ganggu, baca. Ganggu. Nah, perhatikan ini. Jadi kembali lagi. Waktu tinggal kita sedikit lagi. Takbiratul ihram adalah membaca Allahu Akbar. Dengan membaca Allahu Akbar itu berarti kita sudah masuk salat. Haram, tidak boleh, terlarang melakukan, memperbuat apa saja yang dapat merusak atau membatalkan salat. Berjoget-joget batal salat. Memperbaiki sarung? Nih, sarung dia. Allah Akbar. Tangan ini sebelah. Sekarang masuk saku, entah apa yang dipegangnya. Ada yang batal, ada yang rusak, tidak sempurna.
Itu makanya kita sehabis salat langsung istighfar, karena salat kita banyak yang tidak sempurna. Sesempurna apapun orang salat tetap istighfar, menunjukkan siapapun dia tetap ada salah, ada kurang, ada khilaf, ada keliru dalam salatnya. Bacanya astagfirullah sehabis salat. Satu. Takbir apa namanya? Hah? Apa? Mana suaranya? Apa namanya? Suaranya berat ke bawah. Ini apa namanya? Sedikit. Ini apa namanya? Semuanya takbiratul ihram. Sudah paham? Ini pelajaran dasar, tapi perlu diulang. Karena antum ketika guru mendengarkan tidak perhatian. Ini pangkalnya, awal mulanya. Makanya kita tidak mengerti juga. Walau itu pelajaran dasar karena tidak perhatian. Paham itu? Mike Hair. Ini siapa namanya? Zaki lagi namanya. Zaki apa? Hah? Al-Mughni. Zaki Al-Mughni. Di mana kampungnya? Cengkareng. Itu lapangan terbang lama itu. Cengkareng. Cengkareng. Mampu juga ya. Bagus. Perhatikan ya. Kelas 9 atau kelas 10? Kelas 7 baru. Itu makanya kecil badannya ya. Perhatikan ya. Kenapa kita pelajaran dasar tidak dapat? Karena kita tidak perhatikan. Ketika guru menerangkan, ketika guru menjelaskan, kita main-main, mengganggu, mengusik teman, atau bangku di begini-gini kan. Pada itu pelajaran dasar. Terus terbawa ke atas. Tiba di matematika itu namanya tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, bagi-bagi. Pelajaran dasar, kali itu tidak duduk ke atas. Tiba di pelajaran namanya matan-matannya, batang-batangnya tiba di persambahan. Tanya mana Ustaz kita Hendra? Ada enggak? Ya batang-batang namanya. Enggak ada Hendra di sini. Batang-batangnya namanya, pokok-pokoknya. Itu sabara mulo ba'a mangko banamo takbiratul ihram itunya. Awal mula maka disebut dengan takbiratul ihram karena kalau kita sudah takbir terlarang, tidak boleh, haram melakukannya. Paham? Kalau paham itu kok ke meja. Paham tidak? Paham tum? Bangun. Tidur juga. Ini abu tidur namanya. Namanya lagi istiftah. Baca. Istiftah. Ada juga orang baca iftitah. Tapi dalam kitab-kitab yang tertulis biasanya istiftah, walaupun artinya tidak akan jauh berbeda. Bisa dikatakan pembuka. Ya Ustaz Deno, salah tidak artinya? Istiftah apa artinya? Pembuka ya? Pembuka. Ini guru bahasa Arab kita. Nanti dengan Ustaz Deno ini akan dipilih, sudah mulai dipilih. Dipilih dengan beliau asrama khusus. Spesial dengan beliau dan belajar formal sehari-hari, belajar khusus dengan beliau bahasa Arab, membaca kitab dan tahfiz. Ini pendalaman untuk beliau. Putri juga sudah mulai Putri Bu Sarah? Belum. Ada ustazahnya namanya Ustazah Sahra. Juga tamatan Mesir. Kalau sudah siap di belakang, barangkali 1-2 hari sudah siap belakang. Anak-anak kita yang betul-betul ditapis disaring dengan Ustaz Deno. Silakan antum
kita sudah janji dengan beliau untuk di kamar itu berusaha untuk bahasa Arab dengan anak-anaknya, tahfiz dan mempelajari kitab-kitab khusus. Itu namanya percontohan. Ya begitu kemarin Pak RT sepakatnya. Pak RT ini, nah Pak RT guru besarnya kemarinnya menyambungkan kita. Istiftah atau iftitah. Ini pemuka saja nih. Hanya 1 menit lebih. Lebihnya bisa 5 jam ini. Dikatakan dia istiftah karena setelah kita takbir, kita buka dengan itu dulu sebelum baca Al-Fatihah. Istiftah atau iftitah itu banyak. Boleh kita pilih. Boleh kita kadang baca ini, kadang baca itu. Ada ragamnya, ada lebih 7. Di sini sudah nulis buku spesial tentang salat, tapi belum dicetak ulang. Karena Nabi ditipu dulu, sehingga malas lagi mencetak-cetak. Rencana dengan Ustaz Rahmat menjadi buku pegang kita ya. Pegang salat, pegang puasa, pegang haji umrah, pegang adab dan segala macam. Hei, Susi, perhatikan. Apa itu arti Susi? Susah sekali untuk mengerti. Habis sudah terangkan dia tidak mengerti-ngerti. Namanya Susi. Susah sekali untuk mengerti. Ya, siapa yang akan dikasih namanya Susi ini? Istiftah. Ada sekian ragam, boleh kita pilih. Bahkan salah seorang ulama besar Arab Saudi yang terkadang beliau sering dijadikan panutan oleh ustadz-ustadz guru-guru kita yang tamat di Arab Saudi. Beliau adalah Syekh Utsaimin. Beliau setuju agar istiftah itu jangan itu ke itu saja, agar supaya di kadang ini supaya jangan otomatis. Nah, kita coba menjelaskan nanti. Di buku ini dilihat yang pertama yang diajarkan Allahumma ba'id baini. Jadi mulai sore ini ke atas kita akan coba membenah-benahi salat ini dulu, lebih khusus bacaannya. Kita pendinglah melanjutkan pelajaran adab kita karena ini belum selesai. Ingin antum itu mengerti. Sebab amaliah setiap hari kita lakukan. Besok walaupun kita puasa, besok kalau habis sehat dan tidak letih, karena habis Kamis itu biasanya sampai malam, nanti kita tetap di sini habis asar dengan catatan Nabi masih sehat, tidak letih dan tidak mati. Maka Nabi tunjuk satu orang baca Allahumma ba'id. Kalau anda dapat berdiri dia. Fahim tum? Fahim tum? Ini fahim tum? Kasihkan namanya untuk Abi besok ya. Supaya jangan salah panggil nama nih. Nanti Zaki saya terus dipanggil. Mana Zaki tadi? Ini. Baca Allahumma ba'id. Baca artinya. Penjelas ini. Lalu Abi jelaskan, Abi terangkan. Abi ingin mencek langsung apakah benar tidak bacaan salatnya, dapat atau tidak. Sebab ada antum itu yang salat tunggang-tunggi saja. Tahu tunggang-tunggi? Seperti ayam mencotok. Kenapa ini kita utamakan? Nampaknya ini masih perlu pembenahan. Sebab
amaliyah ibadah harian ini yang kita kerjakan. Kali itu yang bisa disampaikan, karena hadis sudah pukul sekian, kaki antum tuh sudah gatal-gatal mau menyepak-nyepak, gatal kakinya. Ini peringatannya ini, kalau masih tinggal juga sendal di situ, kita tuntut siapa yang meninggalkan sendal gitu. Kemarin Nabi kasih sama Pak Lu tadi skandal sepasang, entah jadi tidak orangnya. Biar saja. Wah itu dipoto oleh Ustaz Jumadi bagus. Jadi bukan hanya salat saja yang khusyuk, tidur pun ada yang khusyuk ya. Mari kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Ini di bawah esok ya. Baik. Siapa yang tidak ada, fotokopikan. Pokoknya setiap antum ada ini. Minimal separuh. Saya live besok. Tidak ada yang tidak. Kalau tidak, disuruh duduk sini menjelaskannya. Dan ini buku wajib, buku pegangan wajib. Sekian saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.